Hubungan Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan kembali memanas. Langkah pertama dari pernyataan SBY siapa? DPR. Problemnya adalah Demokrat juga bagian dari DPR. Oke, tersangka keduanya siapa? Tersangka keduanya KPU, pelaksana. Kecurangan, tidak jujur, tidak adil, pertama kali bisa dilihat dari aturan main yang bikin DPR. Kedua siapa? Panitia yang mengatur peraturan permainan. Siapa? KPU. Nah, ketiga siapa? Wasitnya, Bawaslu. Langsung? Keempat saya kira siapa? terlalu jauh ya. Partai-partai politik. Menurut saya ini terlalu jauh, Jadi, untuk mendowngrade pernyataan gitu ya. SBY mereka Karena ini, kalau katanya kan mereka melihat esensinya, kata mereka itu sebetulnya lebih dari tidak ke satu. arah sana Siapa? gitu. Justru Gitu, bukan kalau dia. berpikiran terlalu jauh. Kalau kemudian ke arah kalimatnya, situ, saya katanya malah dia, berpikir itu satu orang. Jangan-jangan memang dalam mindsetnya sudah ada seperti itu, Loh, keinginan enggak dong. seperti itu gitu loh. Loh, abang baca Ya. bahasanya. Mereka itu subjek tidak tunggal loh. Benar. Iya dong. Ya, Kalau kata SBY kami dia, tidak menyangkal kalau itu disebutkan mereka. Kalau kata SBY dia berarti satu. Tapi kan kalau tidak kata menyebutkan SBY tadi mereka disebutkan lebih dari DPR, KPU, Bawaslu, menurut saya ini terlalu jauh. Enggak dong. Dan Oke. tidak Memangnya merepresentasikan apa yang kecurangan dari disampaikan mana, Pak? oleh Pak SBY Yang gitu. berpotensi membuat kecurangan secara masif siapa? Gini. Yang bikin aturan main dong. Gini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dan saat itu SBY akan datang lagi, bicara lagi. Betul kan yang saya bilang? Itu sudah saya bayangkan beberapa bulan lalu dan sebagainya. Jadi sedang mendesain sesuatu gitu loh. Tapi persoalannya untuk siapa desain ini? Untuk anaknya. Yang selalu dibawa kemana-mana. Mencalonkan diri menjadi presiden menurut saya itu hak setiap warga negara. Siapapun boleh. Tapi kan di titik tertentu rakyat akan berpikir, apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya? Bupati belum pernah, gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah, masih usia muda sudah mundur dari tentara, tidak menyelesaikan jabatannya, kira-kira seperti itu. RT RW belum pernah, lurah belum pernah. Baik. Lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik, lalu mau memimpin sebuah republik. Nah itu kan biarlah rakyat nanti akan memilih kepatutannya, kepantasannya. Nah kekhawatiran ini apa betul yang dibilang Jaki tadi, bapak terhadap anak gitu loh. Ini kekhawatiran bapak terhadap anak juga. Pak Herman? Ya boleh-boleh saja Bung Adian bicara dengan perspektifnya gitu ya. Tapi ya sesungguhnya tidak ada lah yang dipikirkan oleh Bung Adian apa yang tadi sampaikan. Dan tentu kalau melihat tadi peristiwanya sekali lagi ya. Silakan. Melihat peristiwanya, saya kira memang ya Pak SBY sedang memberikan semangat, kemudian bagaimana melakukan penyampaian informasi atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Usai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan turun gunung menghadapi pemilu 2024 yang diduga sudah didesain dan berpotensi curang. Gak ada itu Mbak, playing victim itu. Playing victim itu Mbak, misalnya kalau di era Pak SBY dulu, pada saat harga minyak dunia menembus angka 150 US dollar per barel, lalu ada teman-temannya Bang Adian nangis-nangis gitu, aduh malah kasihan rakyat gitu. Tetapi ternyata sekarang pas di pemerintahan mereka harga minyak lagi turunnya setengahnya lah, 80 USD per barel, malah menaikkan harga gitu. Nah ini misal contoh. Jadi nggak adalah blank victim itu gitu loh Mbak. Itu satu. Yang kedua, tapi kalau saya pakai bahasa anak zaman sekarang, saya nggak tahu ya, mungkin Bang Hasto mungkin yang lebih ngerti, Bang Adian sama Bang Masinton. Kalau bahasanya tuh overthinking gitu loh Mbak. Ini kan bapak lagi menasihati anak di dalam rumahnya sendiri. Ini kok tetangga-tetangganya sewot gitu loh. Kan kita bingung gitu ya kan. Loh ini kan konstruksi Bang Adian, PDIP yang overthinking. Sekarang jadi terbukti ada siklus 10 tahunan SBY. 2014 terjadi, Pak SBY berbicara mengenai ada yang menuduh dirinya kemungkinan curang atau pemilu akan curang. 10 tahun kemudian 2024 diulang kembali. Bedanya dulu dia merasa tertuduh, sekarang dia menuduh, kira-kira seperti itu. Dan tanggal 1 April 2014 dan 5 Juli itu ada taping video dari Pak SBY sendiri yang mengatakan, pertama,
Tidak mungkin dengan peranata dan aturan yang ada seperti sekarang ketika Bawaslu dan KPU independen terjadi kecurangan. Itu sudah menjawab bahwa seharusnya kalau SBY pernah menyadari berbicara itu, yang ditujukan adalah bukan mengenai KPU dan Bawaslu. Atau ketika kita masuk ke dalam penerjemahan kalimat yang dikeluarkan oleh SBY, ada upaya atau tanda-tanda bahwa akan ada dua pasang saja, dan itu kemudian dilekatkan dengan kalimat tidak jujur dan tidak adil. Menurut saya ini juga jadi blunder, karena kemudian ini bisa memiliki dua makna. Pertama, secara tidak langsung SBY seperti mendegradasikan sendiri kemampuan dari ketua umumnya yang punya otoritas, yang kebetulan adalah anaknya sendiri, untuk melakukan lobby-lobby politik, berkompetisi, dan untuk menentukan siapa yang bisa membentuk koalisi. PDI Perjuangan sebagai musuh bebuyutan Partai Demokrat langsung menjawab tudingan itu dengan menyebut Partai Demokrat sedang memainkan strategi playing victim. Ada apa lagi dengan Demokrat dan PDI Perjuangan? King. Bukan, pertama persoalan playing victim itu kan harusnya korban, pelaku yang berlagak seperti korban kan. Itu pelaku kenaikan BBM saat itu SBY gitu loh. Artinya, tapi gini, kalau kenaikannya 254% ya semua harus nangis. Selama 10 tahun itu 254% kenaikan BBM di zaman SBY. Total Rp4.700, lebih tepatnya Rp4.690. Jauh berkali-kali lipat, jauh lebih banyak dibandingkan di zaman periode Jokowi. Siapapun memang wajib nangis kalau kemudian 254%. Itu pertama soal playing victim ya. Kalau playing victim itu pelaku, dia pura-pura jadi korban. Kira-kira seperti itu. Nah, pelakunya siapa? SBY. Yang nangis siapa? Bukan SBY. Jadi bukan playing victim. Artinya secara definisi aja sudah salah. Bagaimana dia mengatur logika lainnya lagi? Nah, apa tadi yang Mbak sampaikan? Overthinking, PDIP-nya overthinking. Enggak dong, kalau saya lihat begini kan rangkaian. Ini serangan yang terstruktur kok. Pertama, saat kenaikan BBM, ada yang nangis, itu diulang-ulang terus oleh Partai Demokrat. Oke, lalu kedua AHY, bicara soal infrastruktur. Dan ketiga, SBY, turun gunung. Ini rangkaian. Kalau menurut saya, ini bukan sebuah kebetulan semata-mata. Ini by design. Itu. Nah, kenapa harus didesain sedemikian rupa? Ya menuju 2024. Jadi kalau ada yang berupaya agar hanya dua pasang calon, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian partai-partai ini bernegosiasi dan ternyata cuma dua. Thinking gitu nih, karena pilihan katanya mereka. Tapi kan selalu begini, selalu Saya ke Mas Toto dulu deh. Sebetulnya PDIP Perjuangan overthinking atau Demokrat yang playing victim? Mas Toto dulu. yang digunakan oleh Pak SBY kan turun gunung. Silakan, Kata Mas bisa Toto. itu, itu bisa terjadi atau bisa tidak. Tapi tanda-tanda menuju ke sana itu Sebelum ada. dijawab Tidak, mereka perhatikan itu aja siapa? perjalanannya ke depan. Silakan. Kalimatnya kita baca lengkap Tahan dulu, kalimatnya. Bang Adian. Begini. Dengarkan dulu Mas Toto. Satu, saya berikan kritik kepada keduanya lah ya. Pertama, kritik mungkin kepada teman yang lebih dekat dulu, PDI Perjuangan. Ketika ada statement yang memang menurut saya kontroversial dari Pak SBY, jawaban seperti pada zaman SBY telah terjadi kecurangan, itu menurut saya juga tidak cukup dewasa. Karena ini seperti anak SD, kamu nyontek, kamu juga nyontek, begitu kan, kira-kira levelnya seperti itu. Karena sebetulnya ini masuk kepada Pak SBY, apa yang diungkapkan oleh Pak SBY itu sebetulnya sudah dijawab oleh Pak SBY sendiri. Saya bahkan menyebutnya kalau dalam resesi ekonomi itu ada mitos tentang resesi siklus 10 tahunan. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bagaimana menurut saya ini salah alamat. Kalau tadi Bang Herman sudah mengatakan entah ini penguasa, entah dalam arti partai penguasa, tentu saja akan merasa PDI Perjuangan makanya sensitif, atau dalam konteks ini Jokowi. Hei, fakta politik sekarang memperlihatkan partai ini mungkin salah satu partai yang ikut galau juga. Ada Puan, ada Ganjar. Presidennya sendiri adalah petugas partai yang tidak bisa mengambil keputusan seperti layaknya seorang AHY. Jadi menurut saya juga itu salah alamat. Terakhir, menurut saya yang galau itu yang buru-buru koalisi. Nah, itu galau. Mungkin gini Mbak. Jadi begini, jangan pula mendowngrade terhadap seseorang yang belum tentu kita juga memiliki kemampuan lebih dari apa yang telah disebutkan tadi gitu. Oke, kita begini. ya biarkan saja penilaian itu kepada kalau publik. Abang bilang tadi kekuasaan, memangnya kekuasaan yang membuat aturan main.
Kalau kita bicara tentang pertandingan, tentang permainan misalnya, siapa sih yang paling berpeluang untuk melakukan kecurangan? Pertama, pembuat aturan main. Siapa yang bikin aturan main? Abang ikut bikin, saya bikin, Mas Hinton bikin, DPR yang bikin. Oke, artinya tersangka pertama dari pernyataan SBY siapa? DPR. Problemnya adalah Demokrat juga bagian dari DPR. Oke, tersangka keduanya siapa? Tersangka keduanya KPU, pelaksana. Kecurangan, tidak jujur, tidak adil, pertama kali bisa dilihat dari aturan main yang bikin DPR. Kedua siapa? Panitia yang mengatur peraturan permainan. Siapa? KPU. Nah, ketiga siapa? Wasitnya, Bawaslu. Langsung? Saya Keempat kira siapa? terlalu jauh ya. Partai-partai politik. Menurut saya peserta ini terlalu pemilunya. terlalu Jadi, jauh untuk mendowngrade pernyataan gitu ya. SBY mereka Karena ini, kalau katanya kan mereka, melihat esensinya, kata mereka itu sebetulnya lebih dari tidak ke satu. arah sana Siapa? gitu. Justru Gitu, bukan kalau dia. berpikiran terlalu jauh. Kalau kemudian ke arah kalimatnya, situ, saya katanya malah dia, berpikir itu satu orang. Jangan-jangan memang dalam mindsetnya sudah ada seperti itu. Loh, enggak Keinginan dong. seperti itu gitu loh. Loh, abang baca Ya. bahasanya. Mereka itu subjek tidak tunggal loh. Benar. Iya dong. Ya, Kalau benar. kata SBY Kami dia, tidak menyangkal kalau itu disebutkan bukan. mereka. Kalau kata SBY dia berarti satu. Tapi kan kalau tidak kata menyebutkan SBY tadi mereka disebutkan lebih dari DPR, KPU, Bawaslu. Menurut saya ini terlalu jauh. Loh, enggak dong. Dan Oke. tidak Loh, memangnya merepresentasikan apa kecurangan yang dari disampaikan mana, Pak? oleh Pak SBY. Yang gitu. berpotensi membuat kecurangan secara masif siapa? Gini. Yang bikin aturan main dong. Gini, Kita Ini tenang, kita kalem. menurut saya harus memberikan pujian bahwa kritik keras yang dikeluarkan oleh AHY kemarin menggunakan data-data yang kemudian direspon oleh orang seperti Adian dengan data-data yang lain itu jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan kritik majelis tingginya yang harusnya adalah mentor politik. Karena itu, Bang, yang gini, bikin Bang. aturan mainnya siapa? Mas Zaki? DPR. Ini menjadi PR-nya begini nih. Panitianya siapa? KPU. Kebetulan saya Wasitnya siapa? Ini Bawaslu. ada di lokasi mendengarkan secara utuh pidato Pak SBY yang tidak hanya semenit tadi gitu loh. Beliau menjelaskan konteks secara umum gitu ya. Kemudian beliau juga menyampaikan ada beberapa hal detail. Tetapi nggak ada bicara wah ini KPU curang, Bawaslu curang, nggak ada gitu. Nggak Dia sebut siapapun, dia sebut mereka. Tudingannya kan itu tidak tudingan tunggal. sehingga mereka. begini. Nah, Mereka inilah itu kemudian. kan asumsi. Nah, Ya kalau mereka berarti kan jamaah. benar. Bisa kita asumsikan. Benar. Ya tadi. Iya. Kalau logika ya Bung Adian tadi ya yang bikin Gini, aturan makanya Presiden, dibaca dulu. DPR, Saya agak partai khawatir. politik. Saya agak khawatir nih Penyelenggaranya kualitas KPU. ini nih elit politik pada saat membaca statement yang sederhana aja nggak bisa ini saya agak Maksudnya khawatir. bagaimana? Ini yang saya bilang, Maksudnya SBY overthinking tidak dari mengerti tadi bahasa ini. Indonesia, membedakan yang jamak dan yang tunggal. Ini overthinking. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.